bergabung bersama epidemiolog Universitas Pak Pandu Riono. Halo Pak Pandu. Pak Pandu. Ya, gimana? Ya, Kedengeran suara ya Pak saya? Pandu. Kedengeran Pak Pandu. Suara saya kedengeran. Pak Pandu? Ya, kedengeran. Ya, baik Pak Pandu. Gimana, Pak Pandu gimana? apa kabar? Pak Pandu apa kabar? Sehat Pak Pandu? Ya, kabarnya sehat, baik. Sehat, baik. Kita ketemu lagi nih ya Pak Pandu. Pas sebulan yang lalu ini kita ketemu di ruang tamu membahas vaksinasi ya Pak Pandu ya. Sekarang kita ketemu lagi. Oh iya, iya, lupa saya. Iya. Pas bulan lalu itu Pak Pandu ya tanggal 21 Mei itu kita bahas vaksinasi. Nah, kali ini kita akan membahas melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Ini saya juga mau menjelaskan dulu kepada pemirsa ya bahwa kasus penularan COVID-19 di Indonesia belakangan ini memang semakin tinggi kalau kita melihat pemberitaan ya. Jumlah kasus baru pun semakin mengkhawatirkan saat angka ini sudah mencapai 2 juta kasus baru di Indonesia terhitung sejak pertama kalinya kasus positif corona di Indonesia diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Maret 2020 lalu. Ditambah lagi ya pada hari ini di saat merayakan ulang tahun yang ke-494 DKI Jakarta malah mendapatkan hadiah baru, yaitu kasus baru COVID-19 sebanyak 5.000 kasus terhitung kemarin ya. Lalu mengapa kenaikan penularan COVID di Indonesia ini terus meningkat? Apakah sebenarnya ini bisa dihindari atau ada kegagalan di dalam penanganannya? Nah, kita akan membahas ini bersama epidemiolog Universitas Indonesia, Bapak Pandu Riono. Nah, Pak Pandu, ini kalau kita membahas meningkatnya kasus di Indonesia ini sebenarnya agak disayangkan ini ya, hari ini Jakarta ulang tahun, tapi kita kemarin malah banyak sekali nih, termasuk yang termasuk tertinggi juga kasus baru COVID-19 di Jakarta, ada 5.000, dan ini semakin membuat orang semakin was-was gitu Pak Pandu. Ini tapi kalau misalnya kita lihat, padahal kan sebenarnya program vaksinasi sudah berjalan cukup lama ya, tapi ini malah meningkat lagi. Ini bagaimana ini menurut Pak Pandu kalau melihat meningkatnya kasus ini? Iya, jadi peningkatan penularan itu sangat dipengaruhi oleh 2 faktor. Faktor pertama adalah perilaku manusianya. Kalau manusianya sering berinteraksi, tidak menggunakan 3M, ya kan, itu akan memudahkan penularan bila ada di antara manusia tersebut atau penduduk yang membawa virus. Ya, jadi ada sebagian besar kita membawa virus. Yaitu indikasi kalau kita tes, positivity rate-nya masih tinggi sekali. Itu artinya dari mereka yang di-testing ternyata betul-betul membawa virus. Kedua adalah karakter virusnya. Virus yang sekarang mendominasi adalah virus yang sudah berubah dibandingkan tahun lalu misalnya. Atau setiap hari virus ini berubah. Ya, bukan tiap hari lah. Secara periodik sebagian besar virus akan berubah gitu kan. Ada yang berubahnya tidak menjadi masalah. Ya, ada yang berubahnya malah meningkatkan kesaktian virus. Jadi virusnya dalam pengertian sakti itu dalam memudahkan mereka lebih mudah menular. Biasanya dari 1 orang yang membawa virus itu bisa hanya menularkan ke 2 orang, ini bisa menularkan ke 4 orang misalnya. Kenapa bisa terjadi karena gitu? Karena virusnya jauh lebih banyak. Ya, jadi di saluran pernapasan kita viral load-nya tinggi sekali dan durasinya bisa lebih lama. Itu yang menyebabkan kenapa virus yang baru ini, yang disebut ada yang alfa, ada yang delta, ini ternyata kemampuan daya tularnya lebih tinggi. Itu yang menyebabkan penularan itu terus meningkat. Dan sebenarnya kalau kita melakukan pengetatan ya, kita udah memprediksi bahwa tahun ini kita akan banyak menghadapi masalah dengan adanya virus baru, karena akhir tahun lalu sudah mulai banyak yang dilaporkan sebenarnya sudah ada di Indonesia. Dan juga bukan berarti virus itu yang mudah menular bukan hanya dari luar, tapi juga lokal varian juga banyak. Jadi karena virus itu bukan hanya bermutasi di luar sana, tapi juga di dalam juga bermutasi. Ini yang akan membuat tantangan pencegahan atau penularan menjadi lebih sulit kalau penduduknya
tidak abai ya, terutama perilaku 3M-nya. Kedua, kalau upaya pembatasan kegiatan masyarakat tidak dipatuhi atau implementasinya pemerintah juga ragu-ragu, ya kan? Misalnya sejak bulan Desember pada waktu bulan Ramadan itu kan sudah banyak peningkatan aktivitas, ya kan? Kemudian mudik, ya mudik ini mudiknya nggak dilarang, yang dilarang adalah pergerakan penduduknya harus dilarang atau dibatasi. Nah ini menurut saya ternyata walaupun katanya mudik dilarang, tetapi sebagian besar penduduk, ada sekitar lebih dari tahun lalu sebenarnya, itu berhasil mudik dan selama bulan Ramadan dan setelah mudik itu setelah Idul Fitri juga peningkatan aktivitas meningkat. Kita melihatnya ada hotspot di beberapa wilayah seperti Pulau Madura di Bangkalan sebenarnya dan di Sampang dan kemudian di Kudus ya itu mengindikasikan bahwa penularannya meningkat karena aktivitas penduduk, tidak bisa dibantah. Jadi dua faktor ini yang berpengaruh, karakteristik virusnya dan perilaku penduduknya. Baik, tapi berarti peningkatannya ini sebenarnya memang harusnya bisa ditahan gitu Pak. Seharusnya ini bisa dihindari atau memang saat ada kesalahan penanganan terlepas dari mungkin memang varian-varian semakin bertambah yang membuat kita semakin susah nih cara menahannya virus ini menyebar. Apakah memang ini tidak bisa dihindari? Apa seharusnya bisa ini sebelumnya dihindari, Pak Pandu? Ya, kalau virus kan sebenarnya tidak melakukan apa-apa, ya kan? Yang melakukan itu adalah manusia. Makanya saya bilang perilaku manusianya. Ya kan, perilaku manusianya kalau 3M konsisten gitu ya, memakai masker kemanapun dia pergi, ya terus menghindari kerumunan, dan kemudian juga sering menjaga kebersihan dengan rajin cuci tangan, dan banyak lagi yang harus dilakukan, itu bisa menekan risiko penularan. Jadi penularan itu terjadi karena ada interaksi antar manusia. Apalagi virus ini jauh lebih mudah menular gitu. Jadi memang kesalahannya di manusia. Baik kesalahan manusia yang sebagai penduduk, rakyat, seperti saya ini kan rakyat, atau yang menjadi pejabat yang harus mengimplementasi kebijakan, ternyata juga implementasinya tidak konsisten atau separuh-paruh, ya kan? Misalnya mudik dilarang, tapi wisata dibuka. Ya masyarakat bingung loh. Kenapa kok wisata dibuka, mudik dilarang? Kan sama-sama terjadi interaksi antar manusia. Nah, keinkonsistensian dari kebijakan itulah yang juga membantu penularan terus berlangsung. Ini yang menurut saya yang saya sebut sebagai herd stupidity. Jadi kita kan alih-alih ingin mencapai herd immunity dengan vaksinasi, ternyata yang kita lakukan atau yang kita capai hanya herd stupidity ini, dan dengan mengandalkan vaksin. Vaksin itu cakupannya sekarang masih rendah, masih sekitar di bawah 20%, artinya masih jauh, masih banyak penduduk yang belum mempunyai perlindungan, dan juga angka yang secara nasional itu terinfeksi juga masih sedikit. Sebagian besar penduduk Indonesia itu masih vulnerable atau berisiko untuk terinfeksi. Jadi memang kondisi kita sangat rawan. Itu yang menyebabkan kenapa lonjakan kasus pada beberapa bulan selama bulan Juni ini sangat tinggi. Ini juga padahal kan kalau kita lihat program vaksinasi dari pemerintah sudah berjalan cukup lama, mulai dari saat itu yang boleh menerima itu lansia, terus habis itu berkembang lagi di atas 50 tahun, dan sekarang di atas 18 tahun bahkan sudah bisa mendapatkan vaksinasi gratis begitu Pak Pandu ya. Tapi malah kasus ini semakin meningkat. Ini masyarakat yang mungkin kurang membaca informasi juga bertanya-tanya, vaksin ada di mana-mana, tapi kenapa malah meningkat jumlah penularan? Nah ini bagaimana ini Pak mungkin menjelaskan kepada masyarakat, apakah hasil dari vaksin ini dilihatnya nanti lebih lama lagi ini karena kemarin agak telat ini vaksinasinya, atau
bagaimana ini mengenai vaksinasi kalau Pak Pandu melihatnya dari pemerintah? Jadi vaksinasi itu tidak mencegah penularan. Itu harus dipahami oleh semua orang bahwa vaksin itu tidak mencegah penularan. Hanya menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan itu yang bisa mencegah penularan. Jadi apa gunanya divaksin dong? Vaksin itu mencegah supaya orang yang tertular tidak jatuh ke dalam kondisi COVID berat. Kalau COVID berat itu harus dirawat di rumah sakit. Sebagian besar itu yang sekarang masuk rumah sakit itu karena sesak napas atau kebutuhan untuk ventilator dan sebagainya. Itu sebagian besar saya yakin itu penduduk yang belum sempat divaksinasi dan cukup banyak. Dan vaksinasi mencegah kematian. Ya kan? Dan kita lihat kok bahwa banyak nakes yang kena pun, yang terinfeksi, karena mereka kan setiap hari bekerja terekspos dengan virus kan, ya kematiannya rendah. Walaupun ada beberapa kematian, tapi dibandingkan sebelum ada program vaksinasi itu rendah. Jadi vaksinasi itu penting. Untuk apa? Untuk supaya tidak masuk rumah sakit. Tidak masuk rumah sakit karena gagal saluran pernapasan kita, butuh oksigen atau butuh ventilator, ya kan, karena yang mematikan itu sesak napasnya itu, gimana kita bisa megap-megap untuk mengatasi, untuk mendapatkan oksigen, ya. Jadi ini yang menurut saya tidak ada pilihan lagi, bahwa kita harus segera divaksinasi, jangan menunda, jangan takut. Kalau divaksinasi akan mati, kalau tidak divaksinasi, kalau kena akan mati. Itu yang harus diyakinkan kepada yang banyak penduduk. Dan juga jangan takut terhadap informasi bahwa oh nanti kalau divaksinasi akan mengalami ini. Kejadiannya sangat jarang sekali. Itu yang menurut saya edukasinya harus gencar ya. Banyak orang yang masih ragu, menunda, akhirnya kena. Ini yang menurut saya jangan bermain dengan COVID lah. Jangan anggap remeh. Kan sebagian besar tidak bergejala. Ya betul, sebagian besar tidak bergejala. Dan sebagian besar tidak perlu masuk rumah sakit. Tetapi kalau begitu kita harus masuk rumah sakit karena kita mengalami komplikasi daripada infeksi ini, sangat sulit kita akan kembali ke titik awal. Nah ini menurut saya harus diyakinkan. Kita pilihannya sekarang hidup dan mati tergantung kita. Kita mau mati karena COVID atau kita memang bersedia mau divaksinasi supaya kita tetap survive dalam menghadapi pandemi ini. Baik, berarti vaksinasi, karena banyak masyarakat yang masih bingung begitu Pak Pandu, sudah divaksinasi tapi kenapa harus pakai masker? Justru vaksinasi itu melindungi kita agar tidak parah ya. Kalau menularkan kita tetap harus pakai masker, harus jaga jarak, harus tetap cuci tangan juga begitu Pak Pandu ya. Karena banyak sekali masyarakat yang masih bingung. Iya, dan kita harus gini loh Mbak. Kita tuh harusnya peduli, jangan egoistik. Ya kan, jangan egois. Bagaimana satu masyarakat tuh egois. Yang penting gue nggak apa-apa. Loh gimana? Kalau gue kena, gitu kan, bisa orang lain juga bisa kena. Mungkin gue nggak apa-apa, tapi orang lain yang kena bisa mati gara-gara gue. Itu yang harus diyakinkan. Gue bisa membunuh orang, hanya gue nggak pakai masker, walaupun gue sudah divaksinasi. Secara nggak langsung kita tuh bisa menjadi pembunuh, hanya perilaku kita yang abai dan membuat kita menjadi penular kepada orang lain. Baik. Ini juga ada pertanyaan dari pendengar ini Pak Pandu, karena banyak yang belum tahu dan belum banyak informasi simpang siur di luar sana. Ini banyak sekali pada bertanya, ini AstraZeneca aman nggak? Ada yang sudah dapat tawaran AstraZeneca mungkin dari kantornya, tapi takut karena berita di luar sana efek sampingnya parah, muntah-muntah, pusing berat, begitu Pak Pandu. Jadi banyak yang masih bingung, banyak yang malah memilih-milih vaksin, padahal ini bagaimana ini Pak Pandu ini menanggapi pertanyaan dari para pemirsa ini Pak Pandu? Sebenarnya vaksin-vaksin iya, kalau semua vaksinnya ada, kita itu dalam situasi yang tidak dalam bisa memilih.
Ya kan, di dunia ini ada banyak vaksin. Ya kan, ada Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson Johnson, banyak sekali. Tetapi kita tidak dalam kondisi seperti itu. Oh, saya mau yang itu, nggak bisa, karena nggak ada. Ya kan, karena nggak ada di Indonesia. Atau belum ada. Ah, nanti aja tunggu, jangan, nggak bisa kayak gitu. Ya kan? Begitu ada kesempatan vaksinasi, apapun jenis vaksinnya, lakukan vaksinasi. Ya kan, vaksin kalau sudah di-approve, itu sudah dijamin risikonya rendah sekali untuk mengalami efek samping yang membahayakan. Ya kan, efek samping. Kalau ada sesuatu yang dirasa tidak enak setelah divaksinasi, terus harus cepat lapor supaya bisa cepat ditangani, walaupun kejadian yang sangat jarang, ya kan? Dan itulah yang harus dilakukan. Jangan milih, oh AstraZeneca, AstraZeneca itu bagus sekali, ya kan? Itu malah juta lebih banyak dibandingkan Sinovac yang divaksinasi di dunia, ya kan? Dan banyak menjadi pilihan, ya kan? Dan yang Sinovac juga bagus, bisa melindungi. Jadi semua vaksin itu mampu melindungi kita. Semua vaksin mampu melindungi kita untuk menghadapi supaya kita tidak kena COVID berat dan tidak mengalami kematian. Karena kita dilatih sistem imun kita untuk bisa membuat suatu sistem pertahanan kalau ada virus yang masuk, kita bisa atasi. Yang kalau orang tidak disiapkan dengan begitu, itu menjadi masalah, karena begitu itu sistem imun kita tidak siap menghadapinya. Dan kalau tidak siap, apa yang terjadi, tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi. Kalau kita dalam kondisi yang tidak menguntungkan, ya kita akan mengalami COVID berat, ya kan? Dan juga akan bisa mengalami meninggal. Jadi kalau sudah dalam posisi itu, kita kadang-kadang tidak bisa menawar. Dalam posisi sekarang, kita belum kena COVID, kita mempunyai kemewahan waktu untuk segera melakukan pergi ke vaksinasi dan minta divaksinasi. Kalau usah takut, nggak usah ragu. Jadi ada pertanyaan lagi dari pemirsa kita. Ini ada Pak Nicholas, Pak Pandu. Ini bertanya, mungkin kalau misalnya yang bisa menerima vaksin kan mungkin kita harus kalau ada kesempatan. Tapi bagaimana orang-orang yang kan banyak juga itu Pak Pandu yang kesehatannya tidak memenuhi syarat untuk menerima vaksinasi, tidak sedikit juga masyarakat seperti itu. Nah ini Pak Nicholas bertanya, ada tidak pilihan lain seperti mungkin makanan atau tumbuh-tumbuhan yang bisa mengganti vaksin begitu? Ini Pak Nicholas bertanya. Apalagi mungkin buat lansia dan anak-anak, ini katanya sedang dicoba di ITB ini kata Pak Nicholas. Bagaimana itu Pak Pandu? Bagi masyarakat yang mungkin... Kalau saya mengatakan tidak ada. Jadi sistem imun kita, jadi vaksin itu gini, vaksin itu kayak guru lah. Kayak guru yang mengajarkan sistem imun kita mengenali virus. Sehingga dia bisa lebih siap, oh ini ada virus yang nanti harus disiapkan kalau ada infeksi dilawan. Ya kan? Gurunya macam-macam. Ya kan, ada guru yang namanya Sinovac, ada guru yang namanya AstraZeneca, ada guru yang namanya Johnson Johnson, ada banyak lagi guru-guru lain yang mungkin nanti dalam waktu akan datang ke Indonesia juga. Jadi dengan demikian maka sekarang sudah ada vaksin yang tersedia, ya kan? Dan itu tidak cukup loh. Vaksin yang tersedia sekarang itu nggak cukup untuk semua penduduk. Jadi jangan menunda, begitu vaksin itu nggak ada, habis stoknya, kita harus nunggu lagi stok berikutnya. Dan selama menunggu itu, pandemi akan terus berjalan. Ya kan? Nah ini menurut saya, tidak ada pengganti vaksin untuk bisa mengedukasi, mempersiapkan sistem imunitas kita. Ya kan? Sejak vaksinasi itu memang sejak zaman kita dulu yang orang cacar misalnya, itu kan suatu cara untuk bagaimana mengenali dan ada bisa mengatasinya. Vaksin polio gitu kan. Kita udah besar, udah Mbak Selvi ini udah umur berapa, itu bisa hidup sampai sekarang tuh berkat vaksin. Karena waktu kita balita, banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa membunuh anak balita. Tapi berkat vaksin difteri, pertusis, tetanus, campak,
dan polio dan banyak lagi, itu ternyata membuat kita bisa menjadi dewasa, ya kan, bisa survive. Itulah vaksin, gitu. Bukan sekedar makanan atau cara-cara lain. Tidak ada yang bisa mengedukasi sistem imunitas kita dengan teknologi atau cara yang kita sebut sebagai vaksinasi. Baik, berarti harus vaksin ya Pak Pandu ya. Informasi-informasi di luar sana yang mengatakan ada bisa ganti ini, itu kurang tepat ya Pak Pandu ya. Harus vaksin untuk mengajari sistem Iya, kurang tepat, nggak terbukti kan. Kalau vaksin kan sudah terbukti. Terbukti secara ilmiah. Nah, ini juga selain meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, ini yang membuat masyarakat semakin khawatir. Ini dikatakan data menunjukkan 1 dari 8 pasien COVID-19 di Indonesia adalah anak-anak ini Pak Pandu, dan angka infeksi kematiannya ini semakin meningkat. Sedangkan sementara sendiri ini bersikeras untuk tetap menjalankan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Nah, Pak Pandu sendiri ini melihatnya gimana? Di saat anak-anak semakin terdata gitu ya menjadi tertular virus corona, ini malah pemerintah ingin memberlakukan pembelajaran tatap muka walaupun masih secara terbatas, tapi kan ini juga mengkhawatirkan para orang tua. Nah, ini Pak Pandu melihatnya ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan orang tua dan juga pemerintah terkait hal ini, Pak Pandu? Ya kan, sistem tatap muka kan tergantung kita. Ya. Pemerintah bisa bikin tatap muka. Kalau muridnya nggak ada yang datang, nggak ada tatap muka kan. Jadi semua berakhir keputusan pada masyarakat, pada anak, pada orang tua, ya kan, bukan pada Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan bisa berencana, tapi dalam situasi seperti sekarang, kan sudah diputuskan bahwa program daring ditunda. Banyak pemerintah daerah tidak akan mengeksekusi rencana belajar mengajar ketika pandemi ini belum terkendali, karena membahayakan. Dan dari dulu tuh sebenarnya banyak anak yang sudah terinfeksi, tapi hanya sebagian yang mungkin tidak ketahui meninggalnya karena apa ya, karena anak seringkali tidak di testing. Ini menjadi masalah juga, ya kan. Jadi anak pun harus di testing, dan sekarang semakin banyak karena virus yang baru ini, yang maksud saya jenis mutan baru ini menyerang usia muda dan menyerang usia anak dan bersifat fatal. Begitu ada yang masuk rumah sakit, begitu ada yang meninggal, baru disadari. Dulu sudah terinfeksi, cuman sebagian besar tidak bergejala atau tidak masuk rumah sakit, tidak jatuh ke COVID berat. Dengan adanya mutan baru menyadarkan bahwa sebenarnya anak itu adalah kelompok yang sangat rawan, dan dalam waktu dekat begitu ada vaksin yang bisa dipakai untuk anak, anak pun akan menjadi sasaran target untuk vaksinasi pada anak. Karena kalau tidak, maka sulit sekali kita bisa menyelamatkan anak kita ya. Ini usia anak, maksudnya penduduk dengan usia anak, untuk angka kematiannya bisa meningkat. Kan kita harus menyelamatkan generasi Indonesia mendatang. Baik. Pak Pandu, ini juga karena kenaikan kasus di Indonesia, ini pemerintah kabarnya akan menerapkan WFH atau work from home sebanyak 75% di perkantoran yang khusus yang zona merah. Nah, ini Pak Pandu sendiri melihatnya efektif tidak? Karena kan kita tahu masyarakat itu bergerak ya Pak Pandu ya, dari rumah ke kantor itu bisa saja melewati zona hijau, zona oranye, segala macam. Nah, ini apakah efektif kalau misalnya pemerintah akan menerapkan work from home di perkantoran zona merah? Efektivitasnya itu tergantung masyarakat. Jadi kalau masyarakat mau tinggal di rumah dan tidak bepergian, tidak berkantor, udah diizinkan kok untuk berkantor dari rumah, ya kan? Bukan tugas pemerintah lagi, ini tugas masyarakat. Jadi sekarang itu tergantung kita. Kita mau mengikuti aturan itu untuk menyelamatkan kehidupan kita, atau kita akan membiarkan sebagian kita menjadi korban keganasan virus. Ya mungkin nggak kelihatan, tapi makin lama makin banyak, ya kan? Makin banyak kita melihat tetangga kita, keluarga kita, saudara kita, ya, yang terinfeksi dan meninggal.
Masa seperti itu tidak menyadarkan bahwa pandemi ini real, ya kan? Jangan hanya menyalahkan pemerintah, salahkanlah dirimu dan salahkan diri kita sendiri. Itu yang selama ini kita tidak mengikuti, seakan-akan semuanya tergantung pemerintah. Mungkin kesalahannya dari awal pemerintah tidak menyadarkan bahasa masyarakat bahwa semua ini tergantung masyarakat sendiri. Gitu. Ini yang menurut saya, kenapa saya mengatakan stupidity-nya itu meluas, semua penduduk jadi abai gitu, tidak menyadarkan. Ya tugas pemerintah secara sistematik mengusahakan mengedukasi dan harus sabar ya, karena masyarakat itu kan variasinya sangat banyak, ada yang percaya ini, ada yang tidak percaya, ada yang mudah menerima informasi yang tidak benar. Nah ini ya kesabaran dari pemerintah juga diuji, dan juga bukan berarti harus kita menyerah. Kita harus mengusahakan bersama-sama bisa mengatasi pandemi ini, karena hanya kita semua yang bisa mengatasi pandemi, bukan orang lain. Berarti sebenarnya ini kembali ke masyarakat ya Pak Pandu, mau dibikin lockdown bagaimanapun, mau ke kita lah, ke kita semua. Baik-baik. Nah ini berarti karena ini juga sebagai tugas penting masyarakat untuk menahan penularan COVID-19 ini, mungkin sebenarnya banyak masyarakat yang belum begitu paham, selain mungkin cuci tangan, pakai masker, atau jaga jarak. Tapi apa sebenarnya kalau dari mata epidemiolog sendiri, Pak Pandu, pandemi ini sebenarnya apakah ada tempat-tempat yang harus dihindari masyarakat, seperti ruangan tertutup itu lebih berbahaya dari ruangan terbuka, atau pesan makanan secara online itu resikonya sama tidak dengan berdekatan dengan orang lain? Ini mungkin masyarakat, apa yang harus masyarakat tahu kalau dari ilmu epidemiolognya mengenai pandemi, Pak Pandu, agar tidak memperparah kasus penularan COVID-19? Iya, sebenarnya kan udah diajarkan bahwa kita, setiap orang harus 5M. Memakai masker di dalam ruangan atau di luar ruangan ketika kita melakukan aktivitas apapun. Mau berolahraga, mau ke kantor, mau bepergian, ya. Suatu saat kita akan bertemu dengan orang lain, berinteraksi. Dan orang lain kita tidak tahu apakah dia membawa virus atau tidak. Ingat loh bahwa hampir 80% orang yang terinfeksi itu tidak bergejala. Dan orang tersebut juga tidak sadar bahwa dia itu terinfeksi, ya kan? Kemudian menjaga jarak, tahulah kalau ada orang lain yang nggak perlu ya nggak usah ini, gitu kan? Walaupun di tempat publik nggak usah teriak-teriak, nggak usah bicara, karena setiap percikan dari mulut kita itu kemungkinan mengandung virus kan, dan di dalam ruangan tertutup lebih tinggi risikonya kalau tidak ada sirkulasi yang bagus. Maka tempat-tempat sekarang itu harus sirkulasi yang bagus. Ya, kalau punya rumah yang ber-AC, mungkin AC-nya nggak perlu lagi, bongkar aja, dibikin jendela yang luas, dibikin exhauster gitu. Jadi supaya udaranya mengalir, itu yang paling penting. Dan sekolah juga demikian. Sekolah yang dengan dimana kita membuat kerumunan secara sengaja, kan anak-anak jadi berkerumun, ya kan? Juga berisiko kalau mereka di dalam ruangan yang tertutup, harus terbuka, sirkulasinya bagus, jendelanya luas. Kalau perlu belajarnya di tempat terbuka. Nah itu menurut saya itu yang cuci tangan juga suatu perilaku, karena nggak biasa gitu kan, menganggap wah udah cuci tangan gitu. Cuci tangan itu juga ada aturannya kan, supaya jangan sekedar dipercikan di air kemudian oh udah cuci tangan kok, udah kena air, udah basah, sudah dijamin bersih. Belum tentu, ya kan. Jadi menghindari kerumunan juga itu tanggung jawab kita, ya kan. Satu lagi, untuk jangan masuk ke wilayah-wilayah yang kemungkinan sangat berisiko, ya kita hindari. Jadi dengan demikian maka kalau setiap orang yaitu akan jauh lebih baik, karena risikonya jadi rendah. Hidup itu penuh risiko, tetapi kita harus memilih risiko yang paling rendah supaya tidak kontak terhadap virus. Jadi upayanya itu berlapis-lapis, karena begitu kita lengah, begitu itu akan ternyata saya baru sebentar kok
sebentar itu sudah cukup untuk membuat kita terinfeksi. Jadi ya kalau mau makan bersama ya hindari tempat yang banyak orang, gitu kan, di tempat terbuka atau apa. Ya bukan berarti tidak boleh makan di restoran, boleh. Tapi pilih jangan yang di dalam ruangan ber-AC, pilih yang terbuka dan sebagainya. Atau mau berwisata boleh. Tempat di pantai yang nggak ada banyak orang, pilih di situ gitu ya. Gitu ya menurut saya semakin sadar kita bahwa sebenarnya dengan perilaku kita, dengan disiplin kita, kita banyak kesempatan untuk menghindari kemungkinan kontak dengan virus. Ya, kontak dengan virus sebagian besar adalah menghindari banyak kontak dengan orang yang kita tidak yakini apakah dia membawa virus atau tidak. Ya, berarti sebenarnya kita masih bisa beraktivitas asal tadi ikuti 5M tadi ya, Pak Pandu. Harus tetap menggunakan masker, jangan sampai dilepas. Nah, ini Pak Pandu, ini baru-baru ini juga ada kata-kata Genos ini dikatakan mau dihentikan ini sebagai alat deteksi perjalanan jarak jauh karena dianggap tidak bisa memberikan hasil yang akurat. Itu kalau Pak Pandu sendiri melihatnya benar tidak seperti Genos ini dikatakan kurang akurat? Apakah berarti antigen atau PCR lain-lain itu lebih akurat dari Genos? Kalau informasi yang Pak Pandu terima sendiri bagaimana? Dan menurut pendapat Pak Pandu? Ya, jadi tes PCR itu paling akurat ya. Tetapi itu juga memiliki kelemahan karena lebih lama pemeriksaannya, ya kan? Sangat sensitif, pada virus yang masih rendah pun bisa terdeteksi. Ada tes lain yang melihat protein daripada virus yang kita sebut sebagai tes antigen, tes rapid antigen. Ya, itu jauh lebih cepat, ya kan? Harganya juga jauh lebih murah, sekitar 100.000 lah, sekitar di antara itu, ya kan? Dan itu mendeteksi orang yang membawa virus, yang membawa virus. Jadi langsung bagian daripada virus atau protein virus yang dikenali. Kalau antigennya reaktif, positif, wow, artinya kadar virusnya cukup tinggi dan menularkan. Nah, ini keuntungan dari tes antigen seperti itu. Jadi sekarang banyak dipakai tes antigen. Tes-tes yang lain, ya, nah ini masih belum bisa diyakini menggantikan tes antigen dan PCR untuk mendeteksi orang yang membawa virus. Genos itu tidak mendeteksi virus. Dia menduga kalau ada komponen di udara mulut kita mengandung zat-zat kimia tertentu, itu biasanya katanya yang dikeluarkan oleh orang yang sedang terinfeksi COVID. Jadi tidak langsung, ya kan? Dengan asumsi itu, ya kan? Dan boleh saja itu teknologi dikembangkan, tetapi harus divalidasi, ya kan? Kalau tidak akan terjadi orang yang membawa virus dikatakan negatif, atau orang yang tidak membawa virus dikatakan positif. Kedua-duanya merugikan. Ya kan, kedua-duanya merugikan. Orang yang mau melakukan perjalanan ternyata dianggap positif, nggak jadi, dibatalkan, dinasihati supaya ini. Begitu dia tes antigen atau tes PCR negatif, ya, dirugikan waktunya, ya kan? Dia boleh menuntut seharusnya, menuntut pihak-pihak yang masih menggunakan tes tidak akurat karena merugikan. Ya, itu yang menurut saya harus segera divalidasi. Beberapa validasi sudah dilakukan sebenarnya, ya kan, dan mengindikasikan bahwa Genos ini memang bermasalah. Jadi kalau dipakai secara luas karena kemudahan atau lebih murah, gitu kan, tetapi di dalam era pandemi ini membahayakan, ya, membahayakan akan terjadi terus penularan, misalnya dalam pelaku perjalanan, ya dipakai nanti ada yang dipakai, oh nanti kalau kuliah semua mahasiswa harus pakai Genos, ya. Kemudian semuanya negatif, semuanya merasa tidak ada yang membawa virus. Ternyata ada, ya kan? Satu kelas bisa kena semua, terjadi klaster. Apakah Genos bertanggung jawab? Enggak juga. Yang bertanggung jawab tuh yang memakainya. Kenapa percaya menggunakan tes itu, ya kan? Ini menurut saya harus mawas dirilah.
Sekarang kita harus mawas diri, di mana pandemi ini makin meluas. Ya, jadi kita harus menggunakan tes yang akurat, pengobatan yang terbukti bermanfaat. Jangan sembarangan dipakai, gitu kan. Kecuali kalau untuk fasenya penelitian. Kalau masih fase penelitian, boleh saja. Ini sekarang ada upaya untuk menggunakan obat yang biasa dipakai untuk cacing pada hewan, katanya bisa untuk mengatasi virus, gitu, bisa menekan kematian. Tapi kan Badan POM belum mengizinkan. Jadi yang seperti inilah yang membuat penanganan pandemi kita semakin makin chaos, makin kacau, karena semua menggunakan atau mempromosikan menurut mereka cara-cara yang terbaik. Padahal Badan POM itu yang melakukan evaluasi dan dia bertanggung jawab terhadap keselamatan publik. Itu yang kita harus percaya, bahwa lembaga ini memang didirikan untuk supaya kita selamat dan memang bermanfaat. Misalnya vaksin, semua vaksin dievaluasi, ya kan? Waktu begitu juga di vaksinasi, begitu ada laporan yang tidak baik, langsung dilakukan pencegahan supaya tidak meluas. Begitu dikatakan tidak apa-apa, dilanjutkan. Itu demi kepentingan siapa? Demi kepentingan rakyat. Siapa lagi yang ngurus kepentingan rakyat kalau institusi seperti Badan POM tidak dihormati atau kita tidak dukung? Semuanya harus mendukung ini. Ya, ini menurut saya kita harus mulailah menggunakan akal sehat kita, jangan menggunakan nafsu kita atau menggunakan kebodohan kita. Kita tinggalkan itu. Iya, Pak Pandu. Terakhir nih Pak Pandu, untuk ada yang ingin Pak Pandu sampaikan untuk pemerintah mengenai penanganan virus corona dan juga yang ingin disampaikan untuk masyarakat agar dapat melindungi diri dan keluarga dan juga menahan kasus penularan COVID-19 di Indonesia. Pak Pandu, silahkan. Oke, saya itu masyarakat, saya itu rakyat biasa gitu ya. Jadi sekarang sebenarnya tanggung jawabnya pada kita semua. Ya kan, kalau kita sudah diberitahu dan kemudian kita tidak mau mengikuti anjuran itu sama saja kita merugikan orang lain, gitu kan. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, kontribusi apa yang kita sudah berikan untuk membantu penanganan pandemi ini. Kontribusi yang kita bisa lakukan tadi 5M, minimal 5M. Itu tidak sulit, ya kan? Kita bisa lakukan dan konsisten. Dan kemudian kita mengingatkan kepada orang lain, itu juga kontribusi kita, ya kan? Dan kalau kita mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang lebih besar atau mempunyai kelebihan dalam unsur finansial, ya boleh, itu paling bagus. Kita bisa membantu orang lain, membantu keluarga-keluarga yang sedang mengalami isolasi mandiri, ya kan? Mereka kan nggak bisa bekerja dan perlu dibantu. Yang dimana isolasi di tempat Wisma Atlet misalnya sudah penuh, ya kan? Atau rumah sakit juga sekarang sudah mulai penuh, ya kan? Bayangkan kalau kita sakit, ya kan? Kalau kita sakit, kita nggak bisa masuk ke rumah sakit, dokter aja nggak bisa lihat, karena kita terkapar di ruang darurat. Atau kita mati di rumah, terus kita telepon untuk bisa dimakamkan, tidak ada petugas yang membantu pemakaman kita. Bayangkan itu tuh terjadi sekarang. Apakah kita akan membiarkan seperti itu? Gitu. Baik. Pak Pandu, terima kasih banyak Pak Pandu atas waktunya bersama kami di Holopis Channel. Kita jadi untuk masyarakat juga semakin dapat informasi yang bermanfaat agar tidak simpang siur informasi yang didapatkan di luar sana ya Pak Pandu ya. Iya. Terima kasih banyak Pak Pandu atas waktunya. Sehat selalu Pak Pandu. Terima kasih. Yo, mari. Terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk para pemirsa yang sudah meluangkan waktunya bersama kami di Holopis Channel di Ruangan.